Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PBA dalam mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Hanifan Islami. Sebelah saya Atas nama Aldi Afrizal. Saya atas nama Muhammad Rifki Rizandi Ali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara ataupun melakukan observasi terhadap para pengusahawan atau para orang-orang yang melakukan usahanya. Agar kenapa? Agar kita bisa sedikit bagaimana cara kita mengamalkan ilmu yang pernah kita diajarkan di dalam kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai yaitu dalam pertanian. Ini khususnya pada pengusaha sayur, dan yang akan nanti kita akan bahas bagaimana kelanjutannya dari awal mula bisnis dan bagaimana perkembangannya. Nanti akan kita sama-sama bahas setelah ini. Sebelum kita ke keuntungan dan sebagainya itu, kita mau nanya kenapa memilih sayuran? Kan masih banyak yang lain seperti biji-bijian atau kayak buah-buahan, tapi kenapa memilih sayuran untuk di budidaya? Ya, jadi sebelumnya sempadun ini sebenarnya penghasilannya dua dulu, mulai kopi dan jeruk. Dan itu Sampai sekarang itu jenis-jenis sayur yang masih dibudidaya itu apa saja? di samping kentang ada cabai. Cabai ini memang usianya sangat relatif panjang, 6 bulan gitu. Cuman dari sisi istilahnya pasarannya sangat bagus juga. Tetapi pun demikian ada fluktuatif harga lah, tergantung pasar gitu. Tidak merata misalnya. Mungkin Pak bisa dijelaskan, misalkan bulan ini ini yang ditanam, pada bulan ini yang ditanam. Nah, kalau sekarang ini kayaknya tidak, istilahnya dulu ada kalender musim. Kalender musim itu memang kayak tadi ada dua musim, ada musim panas dan musim hujan. Nah, musim panasnya bawang putih, musim hujannya padi. Tetapi akhir-akhir ini kemudian tidak lagi digunakan kalender musim itu. Artinya bulan ini harus tanam ini. Nah, karena apa? Ada beberapa faktor. Pertama, kebutuhan masyarakat semakin banyak, kemudian pertumbuhan semakin pesat juga, gitu kan. Dan lahan pun semakin menyempit. Nah, sehingga kalau menanam padi harus dalam kurun waktu 6 bulan itu jadi sangat sedikit hasilnya. Nah, sehingga kalau musim bulan ini, tapi yang jelas kalau sayur mayur itu tidak menentukan musim selama ada air. Berarti pada saat ini, bulan ini Bapak itu sedang menanam apa gitu? Nah, bulan ini kita baru menanam bawang putih dan cabai. Karena sebenarnya ini masih musim padi kalau zaman beberapa tahun yang lalu, tapi ada dua istilahnya ada tiga. Ada musim padi itu, ada istilahnya selang musim. Selang musim itu antar musim penghujan dan musim kemarau. Itu disitulah menanam bawang putih di tempat yang kering. Antar musim berakhir musim hujan dan menjelang musim kemarau kayak bulan ini. Inilah disebut dengan selang musim. Fokus pada cabai dulu. Nah, kebutuhan awal atau dana awal untuk sebelum kita memulai usaha untuk pembibitan dari sebagainya itu berapa modal yang dibutuhkan sampai akhirnya nanti kita panen? Kayaknya modal tergantung luas lahan. Luas lahan,
mulai penggarapan, mulai bajaknya. Dalam satu kereta itu bajak itu ongkosnya biasa itu 200. Akan ikan berapa peta gitu kan. Nah kemudian ada setelah pembajakan membuat bedengan. Nah itu biasanya harian istilahnya kan, atau borongan boleh. Nah kan istilahnya satu ini paket. Nah harian itu biasanya dari pagi jam 7 sampai jam 4 atau asar itu pulang hariannya. Kemudian setelah pembuatan bedengan, ya tentunya kan ada dua sistem pembibitan itu. Ada bibit sekarang bisa langsung dibeli yang sudah siap tanam, kemudian ada istilahnya penyemaian sendiri, Membuat sendiri. buat sendiri. Tapi bila kita beli untuk penyemaiannya dulu itu antara 2 bulan lah prosesnya baru ditanam. Ada sistem. Jadi kalau berbicara biaya tergantung luas lahan kita. Berarti dana yang dikeluarkan Bapak kemarin itu kira-kira berapa? Nah, kita beli mulsa, karena pakai mulsa. Kalau dulu pakai jerami, ya, simpel atau ilalang itu bisa kita pakai. Sekarang ini mayoritas kita beli pakai mulsa. Jadi mulsa itu ada tingkatan harganya satu roll itu. Ada yang 400, ada yang 600, ada yang 700. Nah, dalam satu roll itu dia bisa digunakan mencukupi 1,5 peta. Kira-kira berapa sih ya? Pokoknya sekitar kurang lebih 8 hari. Sedikit lagi mungkin hambatan atau kayak tadi misalkan untuk gagal panen atau mungkin apa penyebabnya begitu. Sesungguhnya ada 2 faktor, ada karena alamnya, faktor alam dan faktor manusianya. Faktor alamnya di sini kan ada cuaca tidak ekstrim, hujan ataukah tidak ada hujan sama sekali, atau alias kekeringan. Nah kedua, di situ juga tantangan besarnya ada hama daun, buahnya gitu kan, dalam buah dan seterusnya. Nah kemudian itu dari sisi alamnya. Sisi manusianya, produksi kita bagus, harga jelek. Nah kan, dari ini terkait dengan bagaimana pengaturan pasar. Nah, kenapa kemudian demikian? Karena kita mayoritas mungkin di Indonesia, khususnya kita di Bandung, pemerintah tidak ada peran sama sekali terkait dengan penanganan pengaturan pasar. Beda dengan beberapa negara, karena pemerintah itu dia sistem produksi dan penjualan pemerintah yang menangani. Jadi harganya itu stabil, tidak pernah ada merasa pemerintah masyarakat petani tidak rugi dan pemerintah pun tidak rugi. Nah kita itu masalahnya. Apalagi istilahnya ada banjir Aceh di sini. Tahu banjir Aceh? Tomat itu terong Aceh kan, pakai lempar-lemparan karena tidak dibeli. Saking murahnya. Bahkan tengkulak sedangkan itu dikasih nggak mau. Nah karena apa? Pasaran misal dibertai satu pemotong dan seterusnya itu udah volumenya sangat banyak karena didatangkan dari Bali terkadang atau dari Jawa. Itu salah satu kenapa demikian, pemerintah tidak ada perannya untuk mengatur pasar gitu. Misalnya impornya jangan dulu. Nah, kenapa? Karena kita punya produksi lokal gitu kan. Semestinya seperti itu. Kira-kira begitulah faktor dari manusia.
Berarti untuk apa namanya tahapnya itu mungkin pertama tahap penyemaian, terus kedua tahap penanaman, tanaman, setelah itu ya perawatan, perawatan, panen, berarti pupuk dan seterusnya, perawatan dan seterusnya, pengairan. Mungkin hanya itu saja Bapak. Mungkin ada pesan atau apa mungkin sedikit untuk kami. Ya terkait program ini memang kita atau studi itu tidak cukup di atas meja, tapi harus ada ending dari teoritas itu menjadi praktik. Karena tidak ada artinya kemudian hanya teori tanpa ada aplikasinya gitu. Nah, sehingga sangat bagus program ini. Kemudian seperti itu kita tahu bagaimana kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Endingnya nanti adik-adik ini insya Allah jadi pemerintah, bisa untuk mengatur pasar dan sebagainya, kan itu sih harapan kita. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf karena kami mengganggu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dalam mengetahui verifikasi. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.